Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidi Irwanda, NIM 18060051. Video ini saya buat untuk mempresentasikan tugas mata kuliah Seminar Ekonomi Publik dengan dosen pengampu Bapak DRS Alianis MS. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait pilihan publik. Nah, baiklah, pada video kali ini kita akan membahas beberapa poin dari materi pilihan publik. Poin yang pertama yaitu mekanisme publik untuk mengalokasikan sumber daya. Alokasi sumber daya mengacu pada pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk penggunaan tertentu. Di suatu negara, sistem ekonomi berkaitan dengan mekanisme untuk mengalokasikan sumber daya. Ekonomi pasar tergantung pada penawaran dan permintaan untuk mengalokasikan sumber daya. Berbeda dengan ekonomi terencana, di mana alokasi terencana secara terpusat oleh pemerintah. Dalam manajemen strategis, alokasi sumber daya adalah elemen penting dari rencana strategis untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Nah, bagaimana prevensi revelasi? Permasalahan yang terjadi dalam keputusan pemilihan publik biasanya dikarenakan keputusan yang diambil pemerintah yang sering didasarkan pada informasi yang tidak akurat. Dalam hal ini, pemerintah sebenarnya dapat bertindak dan memutuskan suatu pilihan publik dengan benar jika memperoleh informasi langsung dari sumber daya yang benar, sehingga akan mampu menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi kebutuhan di khalayak umum. Selanjutnya, bagaimana preferensi individu untuk barang publik? Pengambilan keputusan untuk barang publik biasanya akan sulit dikarenakan individu memiliki pandangan yang berbeda. Hal ini dikarenakan tiga alasan, yaitu selera, pendapatan, dan juga pajak. Individu yang lebih kaya memiliki pendapatan yang lebih tinggi, jadi biasanya mereka lebih suka membelanjakan lebih banyak untuk semua barang, baik barang publik maupun barang pribadi. Ketika pemerintah membelanjakan lebih banyak barang untuk barang publik, bagaimanapun individu yang lebih kaya sering harus membayar bagian yang relatif besar dari biaya tambahan. Dalam hal barang pribadi, orang kaya dan orang miskin biasanya membayar dengan harga yang sama dengan barang publik. Akibatnya, individu yang lebih kaya biasanya harus membayar dengan harga yang lebih tinggi. Harga pajak adalah jumlah tambahan yang harus dibayar oleh seseorang ketika pengeluaran pemerintah meningkat $1. Harga pajak dikalikan dengan total pengeluaran pemerintah sama dengan pembayaran pajak individu. Harga pajak yang lebih tinggi dengan sendirinya berarti bahwa individu yang lebih kaya akan menginginkan tingkat pengeluaran yang lebih rendah untuk barang publik. Selanjutnya, bagaimana masalah menggabungkan preferensi? Di pasar swasta, perusahaan tidak harus menyeimbangkan antara klaim dan jika seorang individu bersedia membayar harga untuk komoditas yang melebihi biaya produksi marginal, maka individu membayar untuk perusahaan agar menjual barang tersebut kepada individu. Di sektor publik, di sisi lain, keputusan dibuat secara kolektif. Misalnya, ketika seseorang politisi memilih untuk meningkatkan pengeluaran untuk berbagai barang publik, maka politisi tersebut tidak harus membayar sendiri untuk barang tersebut. Kemudian, bagaimana teorema ketidakmungkinan panah? Mekanisme politik yang ideal harus memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, transivitas. Yang kedua, pilihan non-diktator. Yang ketiga, independensi dari alternatif yang tidak relevan. Dan yang terakhir, domain tidak dibatasi. Selanjutnya, bagaimana preferensi puncak tunggal dan adanya keseimbangan pemungutan suara mayoritas? Meskipun teorema ketidakmungkinan menunjukkan bahwa tidak ada aturan pemungutan suara yang selalu memenuhi sifat-sifat yang diinginkan dari mekanisme pilihan sosial. Dalam beberapa kondisi, sistem pemungutan suara mayoritas yang sederhana menghasilkan hasil yang pasti. Misalnya, pertimbangkan masalah sikap individu terhadap pengeluaran untuk pendidikan publik. Jika tingkat pengeluaran untuk pendidikan publik di bawah tingkat minimum tertentu,
Orang kaya mungkin lebih suka menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah swasta. Kemudian kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu alternatif penentuan pengeluaran barang publik. Yang pertama yaitu kesetimbangan Lindahl. Sistem alternatif yang paling terkenal disebut solusi Lindahl. Setelah ekonom besar Swedia Erik Lindahl yang pertama kali mengusulkan pada tahun 1919. Sistem Lindahl berusaha untuk meniru sejauh mungkin cara kerja pasar dalam. Ingat, keseimbangan pasar untuk barang-barang pribadi dijelaskan oleh perpotongan kurva permintaan dan penawaran. Semua individu menghadapi harga yang sama. Jumlah kuantitas yang mereka minta sama dengan jumlah kuantitas yang ditawarkan oleh perusahaan. Selanjutnya, bagaimana pertahanan kesetimbangan yang tidak efisien? Dalam beberapa tahun terakhir, dapat terlihat bahwa harga komoditas semakin tinggi yang diakibatkan oleh pembatasan perdagangan. Pembatasan perdagangan yang dilakukan hanya membuat alokasi sumber daya melanggar standar kesetaraan dan keadilan yang diterima oleh masyarakat secara umum. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.